Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dan sekarang kita akan bahas fiil mudhari yang mu'rab bagian pertama. Kalau kita bicara fiil mudhari mu'rab ya berarti kita mengecualikan fiil mudhari yang mabni ya karena mu'rab lawan yang mabni. Jadi pembicaraan kita tentang fiil mudhari yang mu'rab berarti selain fiil mudhari yang mabni yang sudah kita bahas. Fiil mudhari mu'rab ada 5 kelompok ya. Jadi fiil mudhari mu'rab itu nanti bisa dikelompokkan menjadi 5 ya. Namun untuk memudahkan pembahasan ya, memudahkan pemahaman juga, kita bahas 2 kelompok terlebih dahulu. Yang pertama namanya sahihul akhiri. Ya, fi'il mudhari sahihul akhiri. Yang kedua al-af'alul khamsatu. Ya, fi'il mudhari af'alul khamsah. Untuk af'alul khamsah sudah kita bahas ya pada bab sebelumnya. Nah, di sini ada tasrifan fi'il mudhari. Ya, tasrifan fi'il mudhari. Dari tasrifan ini ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni kita abaikan dulu. Sekarang kita bahas yang mu'rab. Nah, yang mu'rab ini nanti ada 2 kelompok di sini. Ada yang sahihul akhir, ada yang af'alul khamsah. Selain af'alul khamsah, itu kita katakan saja dia sahihul akhir di sini. Untuk kasus ini. Di sini penjelasannya yang pertama, fi'il mudhari sahihul akhir adalah fi'il mudhari yang bukan termasuk af'alul khamsah dan huruf terakhirnya bukan huruf illat. Ya, huruf illat sudah kita bahas pada ilmu sharaf, yaitu huruf alif, waw, dan ya. Jadi fi'il mudhari shahihul akhir itu akhirannya itu bukan huruf illat seperti yaktubu, itu huruf ba. Ya, bukan huruf illat ya, dia bukan alif, bukan waw, bukan ya. Sebab nanti ada fi'il mudhari yang akhirannya huruf illat seperti misalnya yad'u, yad'u akhirannya huruf waw. Berarti dia bukan shahihul akhir. Dan juga fi'il mudhari shahihul akhir dia bukan af'alul khamsah selain af'alul khamsah. Kemudian yang kedua, saat dimasukkan ke dalam kalimat, fi'il mudhari shahihul akhir ini bisa berubah harokat akhir katanya sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Jadi untuk shahihul akhir, saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat, itu nanti perubahannya itu perubahan harokat. Harokat akhir. Seperti huwa yadhabu, huwa lan yadhaba, ya berubah jadi fathah. Tadinya yadhabu, dhammah menjadi fathah, yadhaba. Huwa lam yadhab menjadi sukun. Ya. Ini untuk fi'il mudhari shahihul akhir. Yang ketiga, saat dimasukkan ke dalam kalimat, fi'il mudhari af'alul khamsah bisa berubah bangunan akhir katanya sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Seperti huma yadhhabani. Tapi kalau sebelumnya ada lan, jadi huma lan yadhhaba. Kalau sebelumnya ada huruf lam, huma lam yadhhaba. Demikian. Ya, intinya di sini kita mengenal 2 kelompok fiil mudhari yang mu'rab, yaitu shahihul akhir dan af'alul khamsah. Adapun penentuan harokat akhir atau bangunan akhir insyaallah nanti akan kita bahas pada bab-bab berikutnya. Ya. Silakan antum kerjakan latihannya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dan sekarang kita akan bahas bab 4, marfu', mansub, majzum. Pembahasan ini mirip dengan pembahasan marfu', mansub, dan majrur ketika kita membahas isim. Jadi kalau antum sudah paham pembahasan marfu', mansub, majrur, insyaallah mudah bagi antum untuk memahami pembahasan ini.
Saat dimasukkan ke dalam kalimat, fi'il mu'rab itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, akan dikelompokkan. Fi'il mu'rab yang sebelum kita bahas ada shahihul akhir, ada af'al khamsah, dan nanti ada 3 sisanya ya. Nanti kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat, itu nanti bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok marfu', kelompok mansub, kelompok majzum. Ya, kalau isim majrur, kalau fi'il majzum. Penjelasan yang pertama, ya fi'il marfu'. Fi'il mu'rab bisa dimasukkan ke dalam kelompok fi'il marfu' ya jika terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Akan datang penjelasannya nanti ya, apa itu amil nasab dan amil jazm. Kemudian fi'il marfu' memiliki tanda i'rab ciri perubahan yang dikenal dengan istilah tanda rafa. Ya, ini sudah kita fahami bersama ya. Kemudian tanda rafa pada fi'il marfu' berbeda-beda sesuai dengan kelompoknya, apakah dia shahihul akhir atau af'alul khamsah. Kemudian yang kedua fi'il yang mansub. Fi'il mu'rab bisa dimasukkan ke dalam kelompok fi'il yang mansub jika diawali amil nasab. Ya, amil nasab. Apa itu amil nasab nanti akan kita bahas. Dan di antara contoh amil nasab adalah huruf lan, ya, yang artinya tidak akan. Kemudian fi'il mansub memiliki tanda i'rab ciri perubahan yang dikenal dengan istilah tanda nasab. Kemudian tanda nasab pada fi'il mansub berbeda-beda sesuai dengan kelompoknya. Apakah termasuk kelompok shahihul akhir atau af'alul khamsah. Kemudian yang ketiga, fi'il majzum. Fi'il mu'rab bisa dimasukkan ke dalam kelompok fi'il majzum jika diawali amil jazm. Ya, akan datang penjelasannya nanti apa itu amil jazm. Dan di antara contoh amil jazm adalah huruf lam yang artinya tidak atau belum. Kemudian fi'il majzum memiliki tanda i'rab ciri perubahan yang dikenal dengan istilah tanda jazm. Ya, tanda jazm. Dan tanda jazm pada fi'il majzum berbeda-beda sesuai dengan kelompoknya. Apakah termasuk shahihul akhir atau af'alul khamsah. Nah, di sini ringkasan supaya antum lebih paham. Ya, jadi fi'il yang mu'rab yang ada 5 kelompok itu yang insya Allah akan kita pelajari secara lengkap ya dalam buku ini. Sebelumnya kita bahas 2, shahihul akhir dan af'alul khamsah ya. Kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat, nanti akan dikelompokkan menjadi 3. Ada kelompok marfu', mansub, dan majzum. Jika dia masuk kelompok marfu', dia nanti memiliki ciri perubahan. Ciri-ciri perubahan yang namanya tanda rofa. Kalau masuk kelompok mansub, ya ciri perubahannya namanya tanda nasab. Dan kalau masuk kelompok majzum, ciri perubahannya namanya tanda jazm. Ya. Nah, supaya fi'il mudhari' yang mu'rab bisa dimasukkan ke dalam kelompok marfu, syaratnya dia harus terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Dan dia masuk kelompok mansub syaratnya diawali oleh amil nasab. Dan dia masuk kelompok majzum, ya syaratnya dia harus diawali oleh amil jazm. Ya, nanti akan kita bahas apa itu amil nasab dan apa itu amil jazm. Ya, penjelasan di atas ini penting ya untuk dipahami sebagai bekal untuk mengi'rab kata. Misalnya pada kalimat huwa yadhhabu, dia sedang pergi. Di sini kita i'rab yadhhabu. Yadhhabu. Yadhhabu, ya. Kalau kita ingin mengi'rab fi'il, ya, kita lihat belakangnya. Ya, lihat sebelumnya. Ada nggak di situ amil nasab dan amil jazm? Di sini nggak ada. Ya, nggak ada huruf lan, nggak ada huruf lam. Nggak ada. Berarti dia terbebas ya. Terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Berarti maksudnya kelompok marfu. Nah, fi'il yang masuk kelompok marfu memiliki tanda rafa. Tanda rafanya apa? Dhammah dia. Karena dia shahihul akhir. Ya, nanti tanda i'rab akan kita bahas. Tanda i'rab pada fi'il. Ya. Jadi di sini cara bacanya yazhabu terbebas dari amil nasab dan amil jazm sehingga termasuk fi'il yang marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah karena dia termasuk fi'il mudhari' shahihul akhir. Kemudian contoh yang mansub, huwa lan yadhhaba. Di sini lan ini amil nasab. Ya, yadhhaba i'rabnya ya diawali amil nasab sehingga mansub, tanda nasabnya fathah karena dia shahihul akhir. Di sini cara bacanya yadhhaba diawali amil nasab ya atau fi'il mudhari' yang diawali amil nasab sehingga termasuk fi'il yang mansub, tanda nasabnya dengan fathah karena dia termasuk fi'il mudhari' shahihul akhir. Contoh yang diawali amil jazm, wa lam yadhhab. Ya. Dia belum pergi, lam ini amil jazm.
Yadhab ya diawali amil jazm sehingga termasuk kelompok majzum ya, fiilnya majzum. Kemudian tanda jazmnya dengan sukun karena dia termasuk fiil mudhari' shahihul akhir. Untuk yang af'al khamsah nanti ada tanda i'rabnya. Di sini kita perkenalkan dulu ya, atau kita i'rab dulu yang gampang. Ya, fiil shahihul akhir aja dulu ya, yang tanda i'rabnya itu dengan harokat ya. Penjelasan tentang amil nasab, amil jazm dan tanda i'rab akan diberikan setelah ini. Jadi di sini ya tugas antum adalah menghafal istilah-istilah ini. Marfu, mansub, majzum, tanda rofa, tanda nasab, tanda jazm, amil nasab, amil jazm. Ya seperti itu. Demikian ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.